Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu, Engkau terus memberikan kami kerinduan untuk boleh datang beribadah, diisi dan disirami dengan kuasa firman-Mu. Supaya kami tidak berjalan seturut dengan kehendak kami, tapi kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk selamanya, sampai selamanya, perkataan-Mu senantiasa bertumbuh dalam hati kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau sertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Engkau layakkan, Kau kuduskan, dan juga setiap kami yang hadir. Kiranya kami boleh bersama-sama ditolong oleh Roh Kudus untuk boleh mengerti, dan terlebih hati kami dilembutkan, tekad kami dimantapkan untuk boleh melakukan firman-Mu hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Wah, lemes-lemes ini ya. Shalom. Iya, ada sukacita hari ini? Iya, separuh-separuh ya. Kita hari ini akan bahas bagian firman Tuhan dengan tema persembahan yang terbaik. Di situ kita akan baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, tapi kita hari ini malam hari ini hanya akan membaca sampai dengan ayatnya yang ke-8 saja. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai 8. Yuk kita akan baca bersama-sama. LAI memberikan judul Memberi dengan sukacita membawa berkat. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita bukan cuma baca, tapi kita mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, ketika saya dari sini melihat banyak yang pakai baju merah gitu ya, dengan nuansa yang sangat menarik di sebelah kanan sebelah kiri saya, Chinese New Year ya. Biasa sebagai anak muda nih ya, apa yang kita tunggu-tunggu ketika kita menuju Xinjia atau Chinese New Year? Apa yang paling tunggu-tunggu teman-teman? Aduh, keras banget tuh suaranya ya. Kok enggak mulai ketawa-ketawa ini gitu. So tahu, ampau. Apalagi kita yang muda dan masih single, itu jatah setahun sekali kita bisa dapat. Boleh tanya di sini yang memberikan angpau, boleh angkat tangan? Yang memberi, keluarga-keluarga muda ada yang sudah menikah ya. Yang menerima angpau? Wah, nggak ada yang ngaku ya, takut saya minta ya. Saudara, momen Imlek adalah momen yang menyenangkan. Ketika masa kecil saya, Imlek itu adalah momen di mana sebagai anak-anak menjadi orang kaya dalam setahun, ya. Nggak kerja apa-apa, dapat doi, begitu. Saudara, ternyata angpau, ketika kita mulai perhatikan, ada hal yang menarik. Ternyata angpau itu nggak bisa diberikan sembarangan. Angpau itu diberikan dari orang yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, kepada anak yang kecil atau yang belum menikah. Kemudian angpau itu tidak diisi dengan unsur angka 4, yang membawa sial katanya. Dan angpau itu tidak bisa memberi dalam jumlah yang ganjil, karena itu berkaitan dengan pemakaman. Saudara, saya tidak ingin membahas terlepas benar atau salahnya kondisi ini. Ini adalah sebuah kepercayaan, tradisi yang sudah ada turun-temurun. Ketika kita melihat angpau aja ya,
yang cuman diberiin kepada sesama, kita kasih kepada sesama, atau bahkan orang yang lebih muda, ada tata caranya, ada aturannya, supaya ketika angpau itu diberikan, itu bisa menjadi transfer energi dan memberikan pelancaran rezeki buat orang-orang yang memberikan. Saudara, kalau memberikan kepada sesama saja, ada hal-hal yang perlu diperhatikan supaya pemberian itu baik, pemberian itu layak. Bagaimana jika hari ini kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Adakah kita juga mempunyai aturan yang indah supaya pemberian kita ketika kita berikan kepada Tuhan itu menjadi pemberian yang terbaik? Bukan pemberian yang asal-asalan, bukan pemberian suka-suka saya, tetapi pemberian itu benar-benar bisa diterima oleh Allah dan berdampak bagi sekitar kita. Saudara, sebelum kita membahas bagaimana sih caranya kita bisa memberikan persembahan yang terbaik itu, kita perlu tahu dasar-dasarnya. Kenapa saya ini harus memberikan yang terbaik? Ada apa di balik persembahan yang terbaik? Mari kita belajar bersama-sama. Mengapa kita harus memberikan persembahan yang terbaik? Yang pertama, karena Dia adalah Allah yang maha besar. Saudara, ketika engkau hari ini karena masih saya lihat banyak rata-rata anak muda ya, ketika kemudian YouTubers terkenal ya, datang ke rumahmu. Kita tahu followersnya 10 juta lebih. Dia bilang, aku mau main ke rumahmu. Aku mau lihat di mana kamu tinggal. Kira-kira kita biarin rumah kita berantakan? Baju kotor di sini, sepatu di sini, meja isinya segala barang kayak kapal pecah. Saya pikir enggak. Ketika kedatangan orang yang terkenal, kita merasa apa? Wah, terhormat. Aku harus rapiin rumah, aku harus bersihin paling gak sedia cookies, supaya ketika dia datang aku bisa menjamu, memberi yang terbaik. Saudara, itu baru seorang figur yang kita kenal. Kalau untuk Bapak Ibu yang lebih dewasa, kita berandai-andai Bapak Jokowi mau datang ke Manado, mampir ke tokonya Bapak Ibu, waduh. Kita pasti akan bersihkan debu-debu di toko kita berikan yang terbaik supaya ketika Pak Jokowi mampir, Pak Jokowi itu nyaman. Dan kita merasa dia ini presiden. Kalau presiden yang jabatannya itu tidak kekal, kita bisa sedemikian rupa menghormati. Bagaimana dengan Allah kita yang maha besar? Yuk kita baca sama-sama. Teman-teman yang pria akan membaca Maleakhi 1 ayat 11, teman-teman yang perempuan Maleakhi 1 ayat 14. Yuk yang pria bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Yang perempuan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudara, kita belajar tentang kebesaran Allah. Seseorang yang mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, maka kita gak akan pernah bermain-main dengan persembahan kita. Saya rasa kita gak akan beri uang 2.000 yang biasanya kita lakukan untuk ketika orang parkir gitu ya. Kita kasih ke jukir. Atau uang yang seadanya kita berikan. Ketika kita menyadari kita punya Allah yang besar, maka ketika kita menghormati Dia, kita akan mempersiapkan yang terbaik, memberinya yang terbaik.
Seorang yang tidak menghormati Allah adalah orang yang tidak punya kesadaran akan kebesaran Allah. Tapi kemudian teman-teman mungkin mikir ya, lah Tuhan kan besar, Tuhan kan raja, dia yang empunya segalanya. Berarti dia gak perlu dikasih dong. Saudara, ketika kita memberi, iya kita tujukan kepada Tuhan, tetapi dikelola oleh tangan manusia untuk perpanjangan pekerjaan Tuhan. Saudara, karena dia Allah yang besar, dia layak kita berikan yang terbaik. Dan bukan hanya dia Allah yang besar. Poin berikutnya mengatakan, karena semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Yuk kita baca sama-sama Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 17 sampai 18. Saya ajak yang perempuan lebih dulu, baru kemudian yang pria. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, sama seperti saat ini. Yang pria, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, kenapa kita perlu memberikan yang terbaik? Lah yang semua kita miliki ini punya Tuhan loh. Kalau kita sekarang merasa, aku kan berjuang sendiri, aku sampai status jabatan seperti ini, aku kerja keras, aku luar biasa. Kalau orang Jawa bilang pagi dibuat malam, malam dibuat pagi, artinya terus bekerja. Saudara, engkau mau bekerja keras sebesar apapun dan seberat apapun, kalau Allah tidak menyatakan berkat-berkatnya, maka engkau pun tidak akan menjadi kaya. Maka engkau tidak diperkenankan untuk memiliki harta kekayaan. Sehingga apapun yang kita miliki hari ini, semuanya milik siapa teman-teman? Tuhan. Dan ketika kita ingin mempersembahkan, ya sebenarnya yang kita sedang persembahkan adalah milik Tuhan. Tapi permisi tanya di sini, kalau mau kasih persembahan, hitung-hitungan gak sama Tuhan? Kalau lagi buka dompet, mulai dari warna yang merah, awal bulan dompet masih lengkap nih, ada warna merah. Tapi kan awal bulan biasa mau makan yang enak tuh. Mau ngafe-ngafe kalau awal bulan. Kalau sudah tengah, mulai ke depot. Nanti kalau sudah akhir bulan, pinggiran jalan, angkringan dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita menyadari bahwa semua milik Tuhan dan yang kita miliki adalah titipan, lalu aneh ya, kenapa kita selama ini menahan-nahan apa yang menjadi punyanya Tuhan? Kenapa selama ini kita menyayangkan, aduh jangan, uang ini aku butuh, aku perlu. Apalagi buat engkau yang baru meniti karir, engkau merasa, wah keuanganku ini sudah sekian, tabunganku berapa digit, ada sebuah kebanggaan. Tetapi engkau melupakan apa yang seharusnya engkau berikan bagi Tuhan. Ingat, Tuhan tidak berkenan. Ingat, setiap nominal dalam digit di rekeningmu itu adalah berkat Tuhan, adalah milik Tuhan. Dan ketika engkau mengembalikannya, gak perlu sakit hati. Orang itu punyanya Tuhan. Sama seperti sekarang fenomena ya. Teman-teman sini suka diminjemin gak sama teman-temannya ya? Pinjem dong gitu ya. Pinjam lagi gak ada uang nih. 200 saja. Kalau pas mau minjem baik-baik gitu ya. Minta melas-melas dengan bagus. Pas saatnya kita butuh, kita minta, mana yang lalu kamu belum bayar kan? Dia bilang,
Dia mulai mengalihkan pembicaraan seolah-olah dia lupa. Padahal jelas itu uang yang punya temannya. Saudara, ketika kita tahu itu adalah titipan, maka kita menyadari Tuhan berhak mendapat yang terbaik. Sebab satu peser pun, bahkan satu hembusan nafas kita itu bukan kita beli, tapi Tuhan yang kasih dengan free, dengan gratis. Masakan kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Saudara, bukan hanya secara jasmani dia mencukupi kita, bukan hanya berkat-berkat secara jasmani, providensianya dinyatakan bagi kita, tapi dia Allah yang tahu kebutuhan yang terdalam dalam diri kita. Kita manusia berdosa. Kita nggak bisa lepas dari jeratan dosa kalau tidak ada sang penebus, sang penyelamat yang mau menyelamatkan dan menebus dosa kita. Mengapa kita harus memberikan yang terbaik? Iya, dia sangat-sangat pantas mendapat yang terbaik. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dia merelakan anak tunggalnya. Supaya engkau dan saya beroleh selamat. Roma 8 ayat 32 mengatakan iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yohanes 3 ayat 16, yang tentu kita rata-rata hafal ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika kita membaca bagian ini harusnya mata kita mulai terbuka dan kita memikirkan, wah, kalau penyertaannya untuk kehidupan sehari-hari saja Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Apalagi Tuhan tahu kebutuhan terdalam manusia, penyakit yang terbesar manusia adalah dosa. Dan Tuhan rela mengasihi kita dengan memberikan anak tunggalnya. Masa sih kita masih seringkali menyayangkan apa yang menjadi milik kita? Kita belum disuruh berkorban loh. Belum disuruh berkorban untuk nyawa kita diserahkan. Enggak. Tapi kita baru diberikan untuk mempersembahkan yang terbaik. Apa yang kita punya. Saudara, ketika kita menyadari Allah mengasihi kita dan memberikan anaknya, maka persembahan itu bagi kita yang terakhir. Sebagai respon karena kita mengasihi Allah. Saudara, ketika Allah menyatakan kasih-Nya begitu besar, bagaimana respon kita sebagai manusia? Akankah kita akan bilang, ya udah, dia kan Allah, ya emang sepantasnya seperti itu? Atau kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Engkau tidak seharusnya menyerahkan anakmu yang tunggal. Tapi engkau telah mengatur segala sesuatunya. Supaya aku manusia yang berdosa ini, yang tidak layak ini, boleh beroleh keselamatan. Sehingga ketika kita memberikan persembahan yang terbaik itu adalah respon kita mengasihi Allah. Respon kita mensyukuri untuk setiap kasih, karunia, kebaikan yang sudah Allah nyatakan. Saudara, kita akan membaca kedua ayat ini, Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya yakin kita bisa meresponi kasih ini, kita bisa memberikan yang terbaik, tidak semata-mata karena inisiatif kita. Tapi karena teladan Allah yang terus menginspirasi kita dan menggerakkan hati kita. Sehingga kita boleh dimampukan untuk meresponi dan mengasihi Allah dengan memberikan persembahan yang terbaik. Lalu ketika kita tahu dasar-dasar mengapa kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Lalu bagaimana cara kita memberikan persembahan yang terbaik itu?
Tadi bagian yang kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 di situ ada latar belakangnya sebelum kita akan membahas. Konteks jemaat pada saat itu, jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan mereka. Mereka sempat berjanji untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Namun ditunggu-tunggu seiring perjalanan waktu, mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Karena itu Paulus meminta Titus dan saudara-saudara yang lain untuk pergi mendahulunya ke Korintus dan dengan harapan agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat Yerusalem yang membutuhkan. Saudara, ketika kita tahu latar belakang seperti ini, kira-kira menurut saudara apa yang menjadi isi di dalamnya? Kenapa kok dia nunggu? Kenapa sudah berjanji kami siap mau nolongin Yerusalem? Tapi kenapa nggak pergi? Kenapa nggak dikirim uangnya? Saudara, di dalamnya ada sebuah rasa khawatir. Aduh, nanti so kirim, so bawa pisana, kitanya bisa hidup. Nanti so kirim ke sana, lalu kita makan apa? Mau bahasa dia apa? Saudara, di dalamnya ada kekhawatiran sehingga apa yang menjadi janji mereka tidak dilakukan. Mungkin konteksnya dengan kita hari ini, setiap tahun misi pengabaran Injil selalu memberikan kita janji iman, gitu ya. Mari kita yang mau melakukan pekerjaan Tuhan tapi nggak punya uang, kita bisa nggak punya tenaga, nggak punya waktu, kita bisa memberikan uang kita, materi yang kita punya. Mari kita doakan. Akhirnya kita mendoakan, kita mengisi formulir. Bulan pertama, kedua, ketiga lancar jaya. Tapi bulan keempat, kelima, keenam, so lupa. Sonin tahu berapa lama ada tak tunda ini janji iman. Saudara, saya tidak tahu apakah itu karena kita menyayangkan uang kita atau karena kita yang memang pelupa. Tetapi ingatlah di sini ketika kita mulai mengalami tidak konsisten, tidak memberikan dengan sepenuh, maka tentu ada sebuah masalah di sini. Pekerjaan MPI seperti malam hari ini mereka sedang melakukan ibadah Imlek. Ketika kita berbagian dengan janji iman, maka dengan biaya itulah boleh diselenggarakan ibadah Imlek yang baik. Tamu-tamu boleh datang, harus memberikan konsumsi yang baik, souvenir yang baik. Itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita merasa kita nggak punya waktu, nggak punya tenaga, ketika kita berbagian di dalamnya, kita sudah melakukan pekabaran. Saudara, bagaimana caranya? Mari kita belajar, Alkitabnya jangan ditutup ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-9, di situ ada ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, ketika Rasul Paulus tahu ini udah janji tapi lupa. Saya harus ingatkan, saya harus tegur jemaat Korintus supaya mereka kembali ingat dan memberikan persembahan. Tentu ada caranya. Yang pertama nggak hitung-hitungan, ya. Tidak hitung-hitungan di sini bukan berarti tidak memperhitungkan, ya. Tidak hitung-hitungan di sini bahasa kerennya. Kalau orang Manado bilang bodoh, gitu ya. Hitung-hitungan terus. Udah tahu diatur sekian, masih diambil lagi sedikit gitu ya. Dari 5 lembar, sayang diambil lagi 1 gitu ya. Saudara, ketika kita ingin memberikan yang terbaik, kita nggak hitung-hitungan. Walaupun kita sudah memperhitungkan kehidupan kita dalam 1 bulan, ini perpuluhan saya, ini persembahan saya untuk janji iman. Kita genapi, itu tidak perlu dikorek-korek. Bahkan ketika kita punya bonus, kita mikirkan, oh iya, ini bonus saya nggak pernah minta, tapi Tuhan kasih. Jadi bonus ini aku tambahkan lagi di dalam persembahan di hari Minggu. Saudara, kita nggak hitung-hitungan.
Karena Tuhan pun juga gak hitung-hitungan buat kita. Tuhan memberikan segala-galanya. Tapi kita seringkali main matematika. Aduh Tuhan, kalau aku kasih segini nanti Tuhan mau balas berapa? Kalau aku perpuluhan segini banyak, Tuhan kiranya membalas aku berapa kali lipat? Saudara, janganlah kita bermain matematika sama Tuhan. Karena matematika kita sama Tuhan itu beda. Kemudian kita belajar bagaimana memberikan yang terbaik, kita memberikan dengan rela hati. Ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Ya, teman-teman di sini ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika memberikan persembahan dengan paksaan enggak? Kami hamba Tuhan di depan pintu ada begini-begini enggak? Sambil ngeliatin, enggak ya? Tidak ada paksaan. Karena itu diberi dari hati, dari motivasi kita mengasihi Allah. Maka kita tidak akan menyayangkan apa yang kita miliki untuk diberikan. Kita punya kerelaan hati tanpa ada paksaan. Dan tentu memberi di sini adalah memberi dengan sukacita. Judul LAI pada perikop ini adalah memberi dengan sukacita, membawa berkat. Sudahkah kita setiap kali memberikan persembahan sekedar ya udah transfer selesai beres. Tapi kita memberikan Tuhan, ini loh aku memberikan dengan senang hati. Kiranya Tuhan mau terima ya, kiranya ini boleh dipakai buat pelebaran kerajaan-Mu. Ada sukacita di dalamnya sehingga itu boleh menjadi berkat baik diri kita, baik menjadi berkat bagi orang-orang yang nanti akan merasakan pelayanan itu. Dan ayat yang ke-13 dikatakan di situ ada poin murah hati. Saudara ingat, buah roh salah satunya juga ada apa? Kemurahan. Ketika kita ingin menjadi murid Kristus yang berbuah, di situ kita ada kemurahan hati. Begitu kita mendengar ada sesuatu gereja membutuhkan ini, ada pelayanan ini, kita ada butuh uang sekian untuk sumbangan ini dan itu. Adakah hati kita kemudian peka dan kita belajar untuk bermurah hati? Walaupun saya tahu kita semua punya kebutuhan. Tapi sudahkah kita melakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan dan kesenangan kita? Lalu saudara, ketika kita sudah tahu mengapa, bagaimana, lalu apa persembahan yang bisa, yang terbaik yang kita bisa berikan? Di gereja, di sini ada persembahan secara materi. Di situ di dalamnya ada persembahan persepuluhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Di dalam Maliaki juga ditulis, Maliaki 3 ayat 1, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Permisi tanya nih teman-teman yang baru mulai magang, yang baru mulai kerja, ketika engkau sudah punya penghasilan, apakah engkau sudah memisahkan? Sekarang persembahan gampang ya, transfer ya. Dan sekarang saya rasa bulanan juga ditransfer. Apakah itu langsung dikirim cet? Yang pertama rekening gereja Kristus. Ini yang pertama saya berikan yang 1/10. Tapi bahkan ketika engkau punya berlebih dari itu dan engkau ingin memberi lebih, gak harus 1/10 kok. Engkau bisa memberikan apa yang menjadi kerinduanmu. Tahun ini mumpung masih masuk bulan kedua ya. Mungkin ketika kita flashback ke tahun lalu, coba kita ingat-ingat. Setiap tahun kita melakukan tidak secara utuh. 1 tahun ada berapa bulan Bapak Ibu? 12 bulan. Apakah selama 12 bulan itu saya dengan taat dan setia memasukkan persepuluhan itu di rumah Tuhan?
Atau dengan alasan, ya pandemi cuantau, kita le butuh doi no. Napa ini usaha sepi? Saudara, tadi dikatakan di Maliaki, ketika kita memberikan yang utama untuk Tuhan, persepuluhan yang adalah bagian Tuhan. Masakan aku Tuhan tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ini janjinya Tuhan. Kalau saya yang berjanji, saya bisa ingkar. Tapi ketika Tuhan yang berjanji, Tuhan gak akan ingkar. Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan melengkapi. Bahkan apa yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat kita yang taat, memberikan yang terbaik buat Dia. Kemudian persembahan materi yang lainnya ada persembahan syukur. Misalnya engkau ulang tahun, kau ingin memberikan lebih. Ketika engkau mendapati jabatan baru, aku mau bersyukur buat Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan, aku masukin untuk pekerjaan Tuhan. Ada juga ibadah amplop mingguan seperti kita hari ini, setiap hari Minggu. Kita memberikan persembahan. Tentu kita sudah mempersiapkan ya, seperti minggu yang lalu penginjil Laura Keolol mengingatkan. Apakah ketika kita memberikan persembahan yang seadanya di dompet, cepat-cepat pilih, atau kita sudah siapkan baik-baik dan kita memasukkan itu dengan motivasi hati yang mengasihi Tuhan. Dan bahkan ketika kita mendengar ada penggalangan dana, sebentar lagi gereja akan ulang tahun, tentu biayanya tidak kecil. Kita membutuhkan kita bersama-sama bekerja untuk boleh mencukupkan dana itu supaya kita boleh bersuka cita bersama merayakan HUT. Atau mungkin ada program Goraka ya di Shine maupun di Jemaat Umum yang ingin berbahagia. Ketika kita tergerak, sudahkah kita mendoakan dan kita berkata, Tuhan, aku mau berbagian walaupun ini kecil jumlahnya. Tapi dari yang kecil ini janda yang 2 peser, dia memberikan dari segala yang dia punya. Dan Allah berkenan atas persembahan itu. Dan kemudian ada persembahan janji iman yang tadi saya sebutkan. Untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk pekabaran Injil. Sehingga ketika kita turut berbagian, walaupun kita gak punya waktu, gak punya tenaga, kita bisa berbagian di dalam mengabarkan Injil. Ketika saudara melihat persembahan segini banyaknya, mungkin saudara dalam hati berkata, ya kantong gua nangis nih ya. Persembahannya banyak amit gitu ya. Persepuluhan harus. Mingguan sebulan 4 kali, ada yang 5 kali. Belum nanti kalau butuh penggalangan dana. Kantongnya nangis. Jangan khawatir saudara. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, Allah gak pernah berhutang sama kita. Ketika Allah meminta bagiannya, berikan yang terbaik, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia Allah yang pasti mencukupkan bahkan memberikan kelebihan. Kalau tadi kita belajar tentang persembahan secara materi, tetapi persembahan itu bukan hanya persembahan materi. Sudahkah kita memberikan persembahan tubuh? Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, sudahkah kita berpikir bahwa keseluruhan hidup kita ini juga adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Ketika engkau memikirkan keseluruhan hidupku ini, keseluruhan tubuhku ini adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan, maka aku tidak akan bermain-main dengan waktuku. Aku akan menggunakan setiap waktu itu berharga. Aku akan memakai setiap kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Mumpung aku masih muda, mumpung aku masih sehat.
Nanti kalau su tua, su ndak tahu mau bikin apa. Ketika kita menyadari bahwa persembahan tubuh kita itu kita berikan yang terbaik, maka tenaga muda kita itu adalah tenaga yang luar biasa. Sudahkah ketika kita dipanggil untuk melayani, hey bro, hey sis, kita butuh pelayananmu. Suaramu bagus, kamu bisa menjadi seorang singers. Ayo join ya pelayanan. Tapi jawabannya apa? Aku masih studi S2 contoh, nanti nggak bisa latihannya. Nanti deh aku janji kalau S2-nya udah kelar baru aku mau ikut. Ternyata S2-nya nggak kelar-kelar gitu ya. Dan nggak tahu kabarnya gimana. Saudara, ketika kita masih ada tenaga, mari kita berikan dan tidak beralasan. Karena saat engkau mau, belum tentu Allah memberikan waktu itu untuk kita melayani. Dan bukan hanya itu, tapi hati kita, pikiran kita, bahkan perasaan kita. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan bahkan ketika kita ingin mempersembahkan tubuh kita, kita juga menjaga kekudusan hidup kita. Bagi engkau yang sudah menikah, sudahkah engkau menjaga kekudusan hidup pernikahanmu? Bagi engkau yang single, akankah engkau suka mengatakan, iya Tuhan, aku ingin mempersembahkan yang terbaik. Tubuhku ini tubuh yang kudus. Aku tidak mau bermain dengan seks bebas. Aku tidak mau mengotori tubuhku yang adalah bait Allah ini. Dan membuat aku jatuh di dalamnya. Saudara, persembahan bukan hanya persembahan materi, tapi bahkan persembahan tubuh, yaitu waktu kita, tenaga kita, hati, pikiran, perasaan, bahkan kekudusan hidup kita, itu sama berharga di hadapan Tuhan. Sebagaimana Kristus, Dia adalah teladan yang agung di dalam memberi. Yesus mengajar murid-muridnya untuk terus-menerus memberi. Apa buktinya, saudara? Untuk pemerintahan, Yesus berkata, bayarkan apa yang harus kau berikan untuk pemerintah. Ini untuk bait Allah kita berikan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Secara materi Tuhan memberikan. Tetapi bukan cukup sampai di situ. Bahkan ketika ada begitu banyak orang, ada 5.000 orang. Sudah menjelang malam mereka masih duduk dan menikmati pengajaran Yesus. Yesus merasakan, aduh kasihan, mereka ini pasti lapar. Mereka butuh makan. Tapi murid-muridnya berkata, sudahlah Tuhan, disuruh pulang aja mereka, kita gak punya makanan. Tapi di saat ditanyakan, Yesus mengatakan tidak. Cari makanan, aku akan memberkati dan mencukupi. Dan benar, iman seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kelihatannya sepele bukan? Tapi Tuhan bisa pakai, Tuhan memberkatinya, dan 5 roti dan 2 ikan ini bisa mencukupi 5.000 orang, bahkan dikatakan sisa 12 keranjang. Saudara, bukan hanya Yesus memberikan makan, tapi Tuhan juga memberikan waktu yang terbesarnya untuk mengajar orang-orang. Di saat Yesus letih, dia menyendiri, dia ingin tidur. Tapi kemudian orang datang berduyun-duyun, dia kemudian bangun kembali dan dia memberikan waktunya yang terbaik untuk melayani. Bahkan saudara, dia bukan cuma memberikan secara materi, dia memberikan secara literal tubuhnya untuk menjadi tebusan atas dosaku, atas dosamu. Di Getsemani dia begitu bergumul, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi kemudian dia belajar untuk taat. Tetapi jika ini kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Yesus belajar untuk taat. Bahkan taat sampai mati. Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosamu dan dosaku. Saudara, ketika kita melihat teladan yang agung dari Yesus Kristus, masakan hari ini kita masih berhitung-hitungan dengan Dia. Apa yang kita beri sebesar apapun tidak ada yang sebanding dengan karya keselamatan yang agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang kita bisa berikan tidak ada yang
timpal, tidak ada yang sebanding dengan apa yang Yesus bisa berikan bagi kita. Tapi kemungkinan saudara berkata, ya dia kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan memang 100% Allah. Kita kan 100% manusia yang lemah. Tapi Yesus juga 100% Allah. Oke, ada contoh sederhana yang saya saksikan sendiri, yaitu mama saya. Mama saya itu cuma seorang guru. Berapa sih gajinya seorang guru? Tetapi setiap bulan ketika mama saya dapat amplop dari tempat kerjanya, mama saya selalu mengajarkan saya dari kecil, waktu itu saya SD kelas 5. Feby, ini, kadang panggil C gitu ya, C, ini mama dapat segini. 1/10-nya berapa ini? Sekian mah. Ya, ambil amplop. Mama saya suruh saya ambil amplop. Masukkan ke amplop, tulis perpuluhan. Oke mah. Ambil amplop lagi 1. Buat apa mah? Ini ada sebuah sekolah teologi yang baru, yang masih kecil. Temennya mama admin di sana, dia butuh bantuan. Oke mah, saya ambilin amplopnya. Terus diisi sejumlah uang. Kemudian saya hitung, sisa segini mah, cukup sampai nanti akhir bulan. Yakin? Saudara, saya yang hitung-hitungannya payah saja saat itu. Matematika saya jelek. Saya berpikir mungkin gak ya sampai akhir bulan kami tetap survive dengan gaji seorang guru. Saudara, mama saya mengutamakan itu yang menjadi milik Tuhan. Dia tidak mau korek-korek, dia tidak mau tahan-tahan yang menjadi miliknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Sebagai sebuah tanda dia beriman, bahwa ketika dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, masakan Tuhan tidak menyatakan berkat dan kasihnya. Kemudian mama saya bilang, coba kamu hitung ya Ce, nanti sampai akhir bulan, apakah masih cukup? Dan ketika saya ngecek sampai akhir bulan, memang tidak bersisa banyak. Cuman lembaran ribu-ribu, tetapi cukup. Saudara, hal yang mustahil. Nanti tiba-tiba sore-sore tetangga saya datang bawa makanan. Ini buat makan malam ya. Siapa yang menyangka? Saya meyakini itu adalah burung gagak yang Tuhan utus untuk mencukupi kami karena kami beriman, memberikan yang menjadi bagian Tuhan lebih dulu dan mempercayakan sisanya untuk Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Dan bahkan hari ini Bapak Ibu, ketika saya flashback kembali, mama saya dengan kesederhanaannya dan ketaatannya memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya melihat dan saya sendiri adalah saksi bahwa kami anak-anaknya tidak pernah meminta-minta. Saya melayani di gereja ini, cukup Tuhan memberikan kami kecukupan. Adik saya di Pekanbaru, Tuhan berikan juga kecukupan. Kami tidak meminta-minta. Saudara, mari kita melihat dari seorang teladan orang tua yang taat memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tahu dan Tuhan memperhitungkannya. Dan Tuhan akan terus menjaga bahkan anak, cucu, bahkan generasi selanjutnya. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan menyatakan yang terbaik bagi kita. Saya telah menyaksikannya. Dan mari kita berjuang bersama-sama. Di tahun yang baru ini, belum terlambat. Mumpung masih bulan Februari. Yang tahun lalu perpuluhannya bolong-bolong, yuk kita komitmen. Setiap bulan kita ambil amplop di depan. Kita centang yang persepuluhan. Dengan rutin kita lakukan. Sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Maka rasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kita. Saudara, sebagian murid Kristus, bukti dari seorang adalah pengikut Kristus adalah jika orang tersebut memiliki kasih. Dan bukti dari seseorang yang memiliki kasih adalah jika orang tersebut hidup memberi dan melayani. Bukan mengharapkan pemberian dan pelayanan dari orang lain.
Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita dengan keberadaan hidup kita, dengan kondisi kita baik-baik maupun sulit. Tapi ketika kita terus setia melakukan kehendak-Nya, taat memberikan apa yang menjadi bagiannya, maka Dia akan menyatakan yang terbaik bagi kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk menutup dan mengakhiri khotbah pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menyatakan komitmen kita. Saya mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Saya mau relakan segalanya. Hanya yang terbaik bagi Tuhan yang saya mau berikan. Bukan hanya uangku, tetapi hatiku dan segenap jiwaku untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, oh yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan. Izinkan kami untuk sekali lagi berkomitmen untuk menyambut kebenaran firman-Mu ini. Ampuni kami kalau kami seringkali lalai. Kami menganggap Engkau Allah yang kaya. Engkau tidak perlu persembahan kami. Sehingga kami seringkali tidak serius memikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ketika hari ini kami kembali lagi dibukakan akan firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang besar, Engkaulah empunya segalanya. Maka siapakah kami ini Tuhan? Dengan apa yang kami miliki, izinkan kami untuk memberikan yang terbaik. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu dinyatakan di bumi ini, yang kami tidak tahu sampai berapa lama lagi kami masih akan hidup. Tapi selama kami punya kesempatan, bulan demi bulan, kami mau taat memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Persepuluhan kami tidak mau ambil, kami langsung berikan kepada Engkau. Ini adalah bagian-Mu Tuhan. Dan bahkan ketika kami digerakkan oleh kemurahan hati untuk melakukan program gereja, untuk melakukan penggalangan dana, ketika kami tergerak, kami tidak menyayangkan uang kami. Kami juga tidak menyayangkan tenaga kami, waktu kami, hati kami. Kami mau totalitas belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami dan komitmen kami. Engkau menyaksikan kami ya Tuhan. Ingatkan kami ketika kami mulai lalai, biarlah Roh Kudus-Mu menghajar kami, mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus memberikan, mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa.